having the right mindset adalah start yang paling utama untuk bisa merubah kondisi saat ini. Bagaimana perempuan bisa memiliki peran yang lebih besar. Tidak hanya bagi rumah tangganya, tidak hanya bagi lingkungan sekitarnya, dan mungkin buat keseluruhan negara ataupun bahkan internasional. Kan banyak perempuan-perempuan yang akhirnya bisa menginspirasi. Inilah Endgame. Teman-teman, hari ini kita kedatangan Elvira Lianita, Director of External Affairs di PT HM Sampurna. Elvira, terima kasih atas kedatangannya di Endgame. Terima kasih Pak Gita. Undangannya sangat berarti buat kita semua. Amin, amin. Kita mau ngobrol banyak hari ini, khususnya mengenai the empowerment of women. Dan ini cukup bergaung lah di mancanegara. Betul. Mengenai gimana peran perempuan itu lebih bisa ditingkatkan, lebih bisa diberdayakan, bukan hanya di bermacam-macam profesi, tapi juga khususnya di position of leadership. Betul. Nah, tapi sebelum itu saya mau dengar cerita Anda dulu. Kecilnya di mana, terus bisa sampai ke posisi sekarang tuh, tell us. Alright, Saya lahir di Surabaya, Pak Gita. Saya lahir dan besar di Surabaya. Sekolah juga di Surabaya, jadi SD, SMP, SMA, kuliah pun di Surabaya, gitu ya. Dibesarkan oleh a single mother. So my father passed away when I was like umur 1 tahun Pak Gita waktu itu. It was tough gitu ya. Saya bersaudara, saya anak terakhir dan ya kemudian saya memulai karir saya di Surabaya. Started in hospitality industry awalnya, sampai kemudian saya pindah ke Jakarta. Sempat bergabung dengan Grand Hyatt Jakarta sebagai public relations at that time, sampai kemudian saya bekerja di Sampurna, di Philip Morris lebih tepatnya. Philip Morris Indonesia in 2001. So kemudian melanjutkan ke Sampurna karena waktu itu Sampurna di take over oleh Philip Morris Indonesia di tahun 2005. Dan here I am today, berkarir di Philip Morris Indonesia Sampurna udah kurang lebih mendekati 21 tahun, Pak Gita. Di hospitality itu kental sekali kan dengan peran wanita. Betul. Bahkan bisa dibilang mayoritas dari workforce-nya itu adalah perempuan kan. Betul. Nah, cerita deh. Ini kalau di perusahaan Anda, itu peran wanita kayak gimana? Terus porsi atau persentase dari populasi pekerja itu berapa dan aspirasi ke depannya itu gimana? Baik, jadi kalau di Sampurna sendiri hari ini sebenarnya saya mengambil dari Philip Morris International, kemudian tentu saja culture-nya juga mulai di blend in dengan Sampurna ketika Sampurna diambil alih di 2005. Dari awal saya bekerja di Philip Morris di 2001, satu hal yang saya notice adalah tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. We are treated the same. Dalam artian bahwa we have the same opportunity dalam semua kesempatan, jadi tidak dipandang bahwa kalau perempuan nanti maaf ya Pak, hamil habis itu cuti hamil lama, habis itu pekerjaan akan tidak terpegang dan lain sebagainya. Itu tidak ada sama sekali. Jadi kita semua compete dalam level yang sama. Gitu. Nah, ketika saya pindah ke Sampurna di tahun 2007 dengan bigger organization, workforce-nya sangat besar gitu ya. Kita mencapai puluhan ribu, kalau di Philip Morris Indonesia sangat kecil. We are applying the same culture basically Pak gitu ya. Bahwa memberikan opportunity yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Namun saya harus akui bahwa kemudian diput sebuah upaya-upaya dengan kesadaran penuh supaya wanita memiliki kesempatan yang sama baru dilakukan dalam 6 tahun terakhir. 2014 saya mulai ingat. Jadi benar-benar ditata sedemikian rupa bahwa ketika kita ada intake position dari luar, make sure bahwa kandidat-kandidatnya memiliki kuantitas yang sama. Misalnya kita mencari 2 posisi, maka ada kandidat 5 laki-laki, 5 perempuan. Sebisa mungkin. Itu yang dilakukan adalah conscious effort memastikan bahwa kita memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Nah, di dalam pun sama, Pak. Culture-nya pun dikembangkan oleh Sampurna, oleh Philip Morris International juga. Jadi bagaimana menciptakan suasana kerja yang friendly terhadap wanita, tetapi bukan berarti melupakan meritokrasi. Meritokrasi tetap bottom line. But
kita secara conscious melihat apa sih kendala perempuan untuk masuk ke dalam jenjang-jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Apa kendala mereka? Membagi waktu dengan family. How we can be flexible in doing that gitu ya. Asalkan deliverables-nya tetap sama, quality-nya tetap bagus. Dan itulah yang diciptakan. Saya ambil contoh paling kecil aja. Misalnya as simple as punya ruang laktasi. Oke. Ya, di perusahaan. Kemudian pada saat kita festive season misalnya Pak, kayak mau lebaran dan lain sebagainya, kita siapkan ruang untuk tempat pengasuhan anak. Jadi bukan saya mengecilkan arti laki-laki ya Pak, tetapi memang secara nature perempuan itu kan kalau sama anak tuh pengen di take care. Begitu yang membantu di rumah itu tidak ada, kan kepikiran nanti gimana bisa kerja dengan enak. Nah, itu kemudian diciptakan. Dalam dunia pekerjaan yang kental sekali dengan dunia laki-laki, misalnya sales di lapangan, persentase perempuannya kecil sekali Pak, karena ya itu staff di lapangan gitu ya. Nah itu yang kita juga adjust cara bekerjanya dan lain sebagainya, sehingga wanita pun bisa ikut berpartisipasi di bidang yang notabene dulunya katanya didominasi laki-laki. Gitu. Gimana untuk mengukur bahwasanya equality of outcome itu beda dengan equality of opportunities, ya kan? Tadi Anda cerita kita kalau mau merekrut kita menginterview 5 laki dan 5 perempuan kan? Correct. Tapi kan kita juga harus memastikan bahwa atribut-atribut di masing-masing calon atau kandidat itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Nah itu apa tuh yang dilakukan di perusahaan Anda? Dalam prosesnya tetap harus ada proses penilaian, performance index-nya tetap harus sama gitu ya. Tidak kemudian karena perempuan, oh iya saya kasih nilai tinggi, enggak, sama sekali enggak seperti itu. Tapi tetap semuanya harus dilakukan berdasarkan sistem yang sudah ditetapkan. Jadi kita punya basic qualities yang harus dicapai oleh posisi-posisi tertentu. Dan memang harusnya para leadership position pun secara mindset sama Pak gitu. Terlepas bahwa kita punya conscious effort untuk meningkatkan kinerja perempuan, tetapi bottom line adalah tetap meritokrasi. Jadi bukan berarti ada kemudian yang perempuannya lebih rendah sedikit, lakinya yang agak di atas, kemudian yang menang tetap perempuan. Just because we are going to fulfilling the kuotanya perempuan. Nah itu yang dilakukan. Ada KPI yang harus dicapai oleh masing-masing gitu, dan itu sangat kental sekali dilakukan di perusahaan kita. Tapi sekarang kalau untuk yang relatif junior di organisasi itu sudah female dominant kan? Kalau junior, kalau Bapak bicara di production facilities, yes. Itu tapi persentasenya berapa? Wah, dominan sekali Pak kalau kami, karena lebih dari 50% yang pasti. Lebih dari 50%. But when I'm talking tentang leadership position, jadi manajerial ke atas Pak, kurang lebihnya hari ini adalah 37%. Dan aim kita 2022 adalah 40%. Jadi saya mau tarik ke observasi pribadi saya. Kalau dulu saya sekolah, itu kan di zaman TK, SD, SMP, SMA. Betul. Mayoritas dari guru itu kan perempuan. Betul sekali. Iya kan? Dan Pak. bahkan saya masih ingat tuh ucapan dan ajaran guru-guru saya di SD, SMP, SMA. Tapi kalau masuk ke dimensi tersier, itu persentasenya berubah, timpang. Apakah itu ada korelasi antara persentase guru yang perempuan di universitas dengan kesulitan berbagai perusahaan untuk mencari profesional-profesional yang wanita? Ada nggak kemungkinan ke situ? Kalau saya boleh merefleksi ya Pak ya, kembali ke belakang. Memang salah satu kendala kita adalah mencari coach yang tepat, mentor yang tepat, siapa yang kita bisa jadikan figur untuk menginspirasi. Terus terang, I went through the hard part. Dalam artian karena pada masa itu saya belum namanya gaung women empowerment belum seperti 4-6 tahun terakhir ya Pak gitu. Jadi saya melihat tadi yang Bapak sampaikan bahwa ketika sudah masuk ke kuliah gitu ya, memang banyak didominasi oleh laki-laki. Terkadang kan kita connect-nya kayak hari ini saya di kantor gitu ya, ada mungkin junior position, mereka baru saja meniti karir atau masuk di entry level manajerial juga gitu ya, baru punya anak misalnya. They want to share.
concernnya tuh apa gitu, gimana menyiasatinya gitu ya. Rather than having the hard part untuk trial and error, kadang berbicara dengan sesama perempuan yang mungkin mengalami proses yang sama, that will help. That will inspire them gitu ya. Yeah. Meskipun nggak harus nanti caranya sama, but they will think bahwa it is possible. Yeah. It is gitu. Yeah. Bahwa I can manage my personal life, mengintegrasikan dengan my professional life. Yeah. That is possible. Gitu. Well, you probably have become a role model untuk banyak wanita atau perempuan yang mungkin masih sekolah atau mungkin yang masih junior. Yeah. Di profesi macam-macam kan. Yeah. Tapi ini kalau saya lihat akhir-akhir ini banyak sekali narasumber kita itu justru yang wanita, ya kan? Ada yang menjadi founder dari beberapa startup, yes. Terus juga ada juga yang dan bahkan di dunia science itu saya tuh lebih gampang nyari saintis yang perempuan yang bisa diajak ngobrol. Untuk bisa memberikan inspirasi mengenai masa depan saintifik kita ke depan. Yeah. Nah itu saya curious, gimana pandangan Elvira? I believe everything started from home. Yeah. Kalau saya, which saya terapkan ke anak-anak saya, Pak, terus terang gitu ya. Anak saya 1 perempuan, 1 laki-laki. Okay. Dan hal yang sama sebenarnya diterapkan oleh ibu saya dulu. Secara unconscious saya melihat itu. Akhirnya ketika saya merefleksi, semua itu kembali dari rumah. Bagaimana orang tua men-treat anak-anaknya di rumah gitu ya. Equal. Kuncinya adalah equal. Mengempower mereka to be the best of themselves. Versi apapun profesi yang akan mereka pilih, itu kita push mereka untuk bisa menjadi yang terbaik. I'm interested tadi Bapak bilang bahwa makin banyak perempuan yang arah ke science. Anak saya kuliahnya computer science, Pak. Okay. Jadi itu yang kemudian juga melepaskan bahwa perempuan itu nanti harusnya kuliahnya komunikasi aja atau hubungan internasional yang kayak gitu ya. Jadi sama sekali nggak seperti itu gitu. Jadi semuanya kembali ke rumah, making the right mindset bahwa you can be whatever you want, to be the best version of yourself. Nah itu yang harus kita terapkan di rumah. Nah lebih jauh dari sana seperti saya ada di organisasi yang cukup besar. Pak Gita. So I try to play my role. Dalam artian saya merefleksi kembali ke belakang what I went through, apa yang susah pada saat saya meniti karir selama 20 tahun. Siapa tahu perempuan yang sekarang yang ada di organisasi saya nggak harus menunggu 20 tahun to be in my position. Gitu. Nah, itulah yang kemudian mengencourage saya, bukan encourage saya sebenarnya, karena juga dibuat oleh organisasi gitu ya. Organisasi secara conscious membuat sebuah sistem di mana hal itu bisa dilakukan dan tercapai. Membuat sebuah platform diskusi bagaimana perempuan di dalam organisasi yang sudah ada di leadership position maupun juga yang masih ada di middle bisa menginspire para juniornya. Gitu. So kembali lagi saya bilang adalah itu bisa dilakukan dimulai dari rumah. We have the right mindset bahwa equal loh, perempuan sama laki-laki itu nggak ada perbedaannya. Kemudian kita bawa ke bigger populasi, apakah itu dalam organisasi atau dalam komunitas. Nah, itu memang harus ditularkan, Pak. Dan di perusahaan kami juga melakukan hal itu ke komunitas lebih besar lagi. Bagaimana mengembangkan UMKM, payung besarnya UMKM, but we also pay attention UMKM yang dijalankan oleh para perempuan. Betul. Gitu. Betul. Mereka itu bisa punya role di dalam perekonomian keluarga. Nah, itu yang kita lakukan, Pak Gita. Itu saya ingat tuh contoh di Bangladesh yang diterapkan oleh Muhammad Yunus. Dia kan memberdayakan ibu-ibu. Dan justru dengan pemberdayaan ibu-ibu di seluruh desa dan di tempat-tempat pelosok-pelosok begitu, itu collectability-nya lebih tinggi. Iya kan? Dan ya mungkin itu sangat bisa menjadi contoh baik untuk kita semua. Tapi saya mau coba dorong sedikit nih ya. Dalam karir Anda selama puluhan tahun ini, nggak mungkin nggak ada tantangan kan? Iya kan? As a woman. Betul. Dimana Anda tuh kan mungkin dijejelin atau didominasi lah oleh laki-laki. Di kiri dan kanan, atas dan bawah. Nah itu, talk about it. Gimana episode-episode itu justru membuahkan titik terang untuk bisa lebih beraspirasi
menjadi lebih sukses? In the early career of myself, Pak Gita, terus terang memang selalu ada dilema gitu ya. Apalagi waktu anak-anak juga masih kecil gitu ya. Gak jarang saya mempertanyakan Pak waktu saat itu gitu ya. Ketika saya ada di kantor, saya mempertanyakan, am I a good mother? Ketika saya ada di rumah, am I a good professional? Gitu. Jadi itu perasaan itu tuh sangat nggak enak sekali Pak gitu ya. Karena we are questioning ourselves gitu ya. Apakah karena kita bekerja ada rasa bersalah gitu. Tapi pada saat yang bersama ketika kita bersama anak-anak kita mikirin pekerjaan. Memang pada akhirnya kembali lagi yang saya bilang, kembali lagi kepada mindset. Bagaimana kita menentukan purpose kita dalam hidup mau apa? Fokusnya mau kemana? Dan whatever we choose, akhirnya at the end of the day, we have to work on it, gitu. Buat saya dalam perjalanan, yes, I went through tough times, gitu ya. Dengan segala macam, saya harus mengintegrasikan antara profesional dan personal, gitu. But I'm privileged actually, Pak, bekerja di Sampoerna, to be honest with you. Mungkin nggak semua perempuan memiliki situasi yang sama dengan saya, gitu. Karena peran perempuan di-recognize, kemudian kesulitan yang dihadapi perempuan itu juga di-acknowledge, sehingga kita merasa ter-empower. Kita merasa di-value oleh organization, sehingga dalam banyak hal saya merasa saya bisa berkontribusi lebih. Kalau tadi Pak Gita mengatakan, prosesnya bagaimana gitu ya. Nah itu akhirnya pada saat zaman saya, mentoring, coaching itu belum terlalu populer at that time. Tapi saya menekankan pada diri saya adalah you have to learn, Elvira, gitu ya. Saya melihat sosok-sosok yang menjadi figur yang saya rasa quality-nya harus saya terapkan dalam perjalanan karir saya. Dan itu yang saya lakukan. Kalau hari ini orang proaktif, kesempatannya dibuka, at that time I did it proactively untuk melakukan hal itu sendiri, gitu. Jadi saya rasa kualitas itu harus dimiliki oleh mau laki-laki, apalagi perempuan hari ini. Bahwa kesempatan yang sama itu ada, but you have to earn it. You have to put your effort. At the end of the day, tidak ada yang mengalahkan kerja keras, tidak ada yang mengalahkan dedikasi, tidak ada yang mengalahkan determinasi atau kemauan keras ya Pak. Jadi, three combination. Saya mau coba push dikit. Apakah dalam episode-episode yang anggaplah, waduh ini kayaknya nih berat banget nih, ya kan? Did you feel that you had to work much harder dibanding kolega laki-laki? Kalau harder sih sulit kan ngukurnya, tapi kalau much harder untuk bisa mencapai sesuatu penghargaan, ya kan? Apakah Anda tuh harus bekerja jauh lebih keras dibanding teman-teman sebaya di kantor? Nah, jadi kalau mungkin in my case tidak seperti kebanyakan Pak, karena dari awal pun karena saya dididik di rumah saya tidak berbeda dengan laki-laki, saya tidak pernah mengcompare saya dengan laki-laki. Comparison saya adalah orang-orang bagus mau laki-laki mau perempuan. Komparasi saya itu irrespective of the gender, gitu. Yang saya paham adalah, yaitu tadi yang saya bilang bahwa quality dari seorang individu yaitu harus ditentukan dari kerja keras, dari determination dia, dari fokusnya dia terhadap apa yang dia kerjakan gitu. Tapi saya tidak pernah specifically membandingkan diri saya, saya harus lebih dari laki-laki, tidak. Saya melihat siapa yang menjadi parameter saya, mau laki-laki mau perempuan, doesn't matter. Itulah saya harus bisa apply menjadi the best version of myself dan bisa menjadikan itu inspirasi saya untuk menjadi lebih baik. Artinya begitu sih Pak Gita kalau saya gitu ya. Makanya karena kembali lagi tadi kalau saya boleh refleksi, karena dari rumah pun saya tidak pernah dibedakan. Ibu saya tidak pernah mengatakan your job is at home, taking care of the kids, doing some cooking. Nggak pernah Pak saya digitukan sama sekali oleh keluarga saya. Gitu. Jadi apapun yang saya lakukan saya ngerasa sama. Saya ngerasa sama dengan saudara laki-laki saya gitu. Memiliki kesempatan yang sama. Sekarang depending on the individu, ketika kita diberikan kesempatan yang sama, yang satunya mau santai-santai aja, monggo, itu pilihan hidup menurut saya gitu. Tapi yang satunya mau bekerja keras dan ngoyo, istilahnya kalau orang Jawa tuh Pak gitu. Ya. Nanti tergantung hasil akhirnya gitu.
Selama ini kan adalah mitos atau paradigma atau pemikiran bahwasanya kalau ada seorang perempuan yang mau berkarir, itu lebih gampang diklasifikasikan sebagai arogan, iya kan? Atau super ambisius, Betul. ya kan? Tapi kalau laki-laki itu yang mau sukses berkarir itu normal-normal aja. How do you break that down? Karena saya pengen Anda tuh bisa menjadi contoh baik untuk wanita-wanita yang bukan hanya di perusahaan Anda aja, tapi di seluruh Indonesia. Bahwasanya, ini ada loh caranya. Selama kita sangat target focused, ya kan, irrespective of the gender, dan selama kita benar-benar bisa mengedepankan meritokrasi, nggak ada nih halangan semestinya kan. Dan itu nggak semestinya harus dianggap sebagai perilaku yang arogan. Betul. Itu nggak semestinya dianggap sebagai perilaku yang abnormal. Nah itu, I think it's gonna be cool kalau itu bisa. Ya kan, apalagi populasi kita ini kan makin lama makin female dominant. Betul, Pak. Iya kan? Dan ya itu bakal indah lah kalau wanita atau perempuan itu lebih bisa diberdayakan di posisi kepemimpinan. Betul. Ini yang akan saya tarik ke depan nanti dalam konteks korporasi dulu, tapi nanti beyond. Gimana pandangan Anda? Nah, kalau menurut saya hal ini bisa kembali lagi ya Pak, merubah cara pandang majority of the people, gitu ya. Tapi yang terpenting buat saya adalah individu perempuannya dulu, gitu. Harus ada upaya merubah cara pandang masyarakat secara luas, tetapi secara individu setiap perempuan harus bisa melakukan itu. Jadi tentukan apa yang ingin dilakukan, gitu ya. Tidak ada barrier apapun. Dan saya tidak pernah mengatakan Pak bahwa perempuan itu harus berkarir, nggak ada sebenarnya dalam hidup saya. Kalau pilihannya memang menjadi ibu rumah tangga, buat saya itu sama baiknya ketika dia kemudian memilih untuk berkarir, gitu ya. Choose whatever makes you happy. Kalau menurut saya, akhirnya begitu. Jadi kalau untuk merubah paradigma itu, satu, masyarakat memang harus merubah bahwa perempuan itu punya equal opportunity sama dengan laki-laki. Mau laki-laki atau perempuan, dan perempuannya sendiri harus merasakan itu. Kalau dia tidak memiliki mindset itu, akan susah. Kemanapun dia akan merasa, oh saya dibedakan sama laki-laki, makanya saya nggak bisa nyampe posisi itu. Do not blame the world. Gitu. Cobalah introspeksi. Perubahan apa yang kita bisa bawa ke dalam sana, gitu. Makanya saya bilang adalah the right mindset adalah start yang paling benar untuk seseorang membentuk dirinya untuk future-nya. Gitu. Dan mindset itu kan sebenarnya bisa berubah sesuai proses ya Pak kita nantinya gitu. Ketika kita menemui sebuah challenge, kita menemui sebuah situasi, itu bisa aja berubah, berevolusi gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi, having the right mindset adalah start yang paling utama untuk bisa merubah kondisi saat ini. Bagaimana perempuan bisa memiliki peran yang lebih besar. Tidak hanya bagi rumah tangganya, tidak hanya bagi lingkungan sekitarnya, dan mungkin buat keseluruhan negara ataupun bahkan internasional. Kan banyak perempuan-perempuan yang akhirnya bisa menginspirasi. Gitu. Betul. What do you do at work untuk bisa bikin koleha-koleha laki-laki itu tenang? Tidak takut dengan... Iya, nggak insecure gitu loh. Sorry ya, saya mau coba dorong dikit. Be fair. Be fair, oke. Holding on dan the itu integrity bukan semata ya, Pak. hanya di lateral aja, tapi kan ke bawah juga kan. Betul Pak, betul. Ya itulah kembali lagi karena dari awal saya tidak pernah melihat laki-laki itu adalah different creature yang harus diistimewakan atau menjadi ketakutan saya atau menjadi threat saya. Saya tidak pernah melakukan itu. Jadi selama ini yang saya lakukan adalah treat them the same, gitu. As simple as apa yang saya lakukan kepada kolega perempuan saya sama dengan saya lakukan kepada kolega laki-laki saya ataupun para tim member saya, itu sama. Jadi tidak ada perbedaan. At the end of the day yang akan mengerucutkan mereka adalah memang hasil kerja yang dilakukan. Gitu. Arahnya sih ke sana sih Pak. Jadi memang ada paradigma kalau katanya kalau perempuan sukses dalam karir maka dia artinya ya itu arogan yang Bapak tadi bilang kan ya, arogan. Kata halusnya tuh arogan. Banyak sebutan di belakangnya sebenarnya Pak, as we know it gitu ya. But ya itu tadi Enggak, karena itu harus dipecah, di dispel. Iya, betul. Mitos itu. Mitos seperti itu. Iya betul. kan?
Ya. Karena ya laki-laki juga tendensinya pasti berpikirnya kayak begitu tuh. Waduh, kalau bos gue cewek gimana nih? Ya. Jangan-jangan dia bakal apa gitu. Ya. Nah, target untuk mencapai 40% komposisi perempuan sebagai senior position holder itu di tahun 2022. Correct, Pak. 2022. Achievable, realistically? Iya, achievable. Dan itu dilakukan secara sungguh-sungguh di perusahaan kami, Pak. Nah, itulah saya merasa cukup beruntung berada di Sampoerna, bekerja di Philip Morris International dalam afiliasinya, gitu ya Pak. Karena value-value itu sangat ditekankan dan effort itu sungguh-sungguh dilakukan. It's not itu a lip lebih service. Lateral pro hire dari luar apa dari internal pool? Dua-duanya, Pak. Oke, lebih berat yang mana? Internal atau? Internal, definitely, definitely internal. Tapi ya itu tadi, perusahaan kita juga tahu dalam artian ketika kita membutuhkan sebuah professional position dan dari dalam memang tidak ada, ya like it or not as an organization we have to acknowledge dan akhirnya hire dari eksternal ya Pak, gitu ya. Tapi tentu saja upaya yang dilakukan di internal masif, Pak, saya harus bilang. Jadi ada platform-platform di mana kita bisa saling sharing, kemudian diciptakan culture untuk memberikan coaching and mentoring gitu ya. Meskipun yang laki-laki pun mendapatkan kesempatan yang sama, tetapi channel untuk para perempuan ini juga diberikan perhatian gitu. Arahnya ke sana. Dan itu berjalan, Pak, sangat-sangat baik. Bagus. Dan saya rasa coachingnya itu juga harus multidimensional. Dalam arti bukan hanya untuk kepentingan profesi saja. Korek, Pak. Iya kan? Budaya sosial dan lain-lain. Gimana cara mengbalance rumah tangga dan kantor dan segalanya. Betul. Dan satu hal yang saya harus juga share, Pak, dalam proses saya memberikan mentoring atau coaching atau sekedar sharing misalnya, tidak ditekankan toughness-nya aja gitu, Pak, ya kan? Betul. Kita punya sisi-sisi memang yang sensitif kadang-kadang gitu ya. Ya memang tergantung nanti individunya mau sejauh apa mereka akan sharing. But I do share those kind of things gitu ya. Ya kayak tadi saya cerita ke Bapak. Terus terang dulu pada saat saya meniti karir berada di middle position misalnya gitu ya, I'm questioning myself. Am I a good mother? Am I a good employee, for example? Do I do enough gitu ya? Nah itu meng-questioning myself. Nah hal itulah yang saya ingin juga share kepada teman-teman yang lain gitu ya, baik dari organisasi yang sama maupun kepada orang lain gitu, bahwa you need to solve that, you need to convince yourself at the end of the day supaya whatever you do you focus gitu. You find the happiness spot in you. Di mana porsinya gitu. You decide, you do it, you take action. Arahnya ke sana sih Pak sebenarnya itu. Let me ask you. Ini kan kita udah lihat banyak sekali wanita dalam posisi puncak di organisasi. Berapa? What's your end game? My end game adalah melihat lebih banyak perempuan di leadership position. Kalau hari ini saya adalah salah seorang board of director di Sampoerna. There are 2 women today di board of director. I hope there will be more. At least it's going to be 50%, Pak. Total 6 ya? Total 6 hari ini, ya. Total 6. Ya. Sudah ada 2 dari 6? Yes, ya. Nggak mayoritas dari 6? Belum, tapi kita punya yang maksudnya end game-nya nggak mau ke situ? Iya, more than 3. More than 3, yes. Mungkin lebih dari 50%, correct. Nah, hari ini sebenarnya di management position kita punya, memang ada BOD, kemudian kita punya management position. I think it's more than 50% already. Which is good. And your personal end game? My personal end game untuk melihat lingkungan for your own saya. Career. Oh, for my own career, my end game. My end game, of course, taking a bigger role. To be as good as can be, right? To be as good as can be.
take bigger role. Hari ini saya di Indonesia, there is always opportunity untuk bisa berkiprah di global, internasional, ya. Oke, I'm sure there is. Dan terus terang kalau saya endgame-nya adalah how am I going to inspire the population in the organization, khususnya perempuan, untuk lebih bisa moving up the ladder ke atas dalam hal karir. Saya mau tanya, ini apa yang kita agak-agak geser dikit, tapi saya rasa ini ada relevansinya. Gimana untuk kita bisa mendorong lebih banyak wanita tuh menjadi guru di universitas? Dan gimana wanita yang berkualitas itu lebih mau menjadi guru? Kalau wanita yang berkualitas bekerja di korporasi sih, saya rasa I think it's ongoing ya, dan ini tinggal gimana penyempurnaannya. Tapi kalau menurut saya yang sistemik itu gimana supaya pendidik ini, wanita itu bisa menjadi pendidik di dunia tersier khususnya. Karena itu kalau saya lihat persentasenya cuma 40% sekarang. Nggak ada alasan untuk nggak bisa meningkat. Dan saya nggak tahu gimana, saya kalau nginget guru-guru saya yang bermutu, dari TK sampai SMA, itu lebih banyak yang perempuan. Iya kan? Dan itu lekat banget di benak saya gitu loh. Omongan mereka, ajaran mereka, dan segalanya. I think it would be kind of cool kalau lebih banyak guru wanita. Interesting Pak Gita menyampaikan itu. Menurut saya akhirnya adalah memang harus di-identify masalahnya di mana. Kenapa kok di dunia pendidikan tersier jumlah pendidik perempuan berkurang. Nah, dari sana seperti sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sampurna. Problemnya di mana sih gitu. Kita identify. Nah, sama halnya kalau menurut saya Pak ya, saya lihat memang mereka akan bisa menjadi berperan yang sangat cukup signifikan untuk menelurkan pemimpin-pemimpin baru di Indonesia perempuan gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi, apa yang menjadi kendala? Nah, itu yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan, di-identify problemnya apa ya Pak, gitu. Kemudian coba di-address. Karena kalau tidak ada conscious effort untuk membenahi hal tersebut, maka kita itu hanya akan go with the flow. Ya udah gini aja gitu. Mungkin akan tetap meningkat, tapi apakah progres peningkatannya akan seperti yang kita harapkan? Apakah akan terakselerasi progres peningkatannya? Nah, itu yang perlu dilakukan penelitian, dilakukan action, kemudian dilakukan sebuah conscious effort supaya target akhirnya akan seperti apa bisa tercapai. Saya rasa itu Pak gitu. Tapi it is interesting Bapak meraise bahwa guru TK, SD, SMP, SMA itu dominan adalah perempuan, tetapi dominan. Tapi di tersier enggak. Iya, itu. Kenapa tuh gapnya? Mungkin ada kaitannya dengan mereka mau siap-siap mau jadi ibu rumah tangga atau apa? Adalah caranya untuk meng-create keseimbangan kan, antara profesi dengan urusan di rumah tangga. Nah, ini kalau saya perhatiin COVID ini sangat menguji kan. Menguji wanita di berbagai profesi. Saya bisa ngebayang kalau wanita tuh selama COVID ini rasa tanggung jawab untuk keluarganya tuh besar. Lebih tinggi kan, apalagi urusan anak dan segalanya. Itu pasti dilakukan at the expense of commitment atau dedikasi untuk berprofesi di kantor. Dan itu nggak salah kalau menurut saya. Tapi tell us your experience dalam 13 bulan terakhir ini dalam konteks COVID. It's tough. It's tough. Apalagi buat kolega-kolega saya yang punya anak mungkin masih kecil-kecil ya Pak. They need attention gitu ya. I'm lucky enough to have kids saya yang satu udah kerja gitu, yang paling besar, yang kecil 3 SMA. Itu aja buat saya berat. Apalagi can you imagine mereka yang anak-anaknya masih SD, TK yang butuh attention gitu ya. Nah, we are going through a tough times. Not only menghadapi pandemi itu sendiri, tapi harus juggle antara how you take care of your family, pendidikan karena dari rumah buat mereka, jadi itu nggak gampang gitu ya. Terus yang kedua mereka punya tanggung jawab karir juga, tanggung jawab di kantor gitu ya Pak. Nah, kembali lagi kalau menurut saya adalah bagaimana meng-create komunikasi yang jelas antara team members tadi dengan siapapun yang menjadi supervisornya, kendala apa yang dihadapi, and try to
to work things out gitu. Yang sering terjadi dari kita adalah perempuan merasa gengsi untuk memberitahu kita mengalami kesulitan. Karena udah takut duluan, nanti kalau saya bilang saya ada kesulitan juggling, dipikir saya tidak bisa profesional gitu ya. Padahal it's not like that. Kembali lagi, yang harus diciptakan oleh manajemen perusahaan adalah acknowledge there is a problem that we need to address, and it's okay people sharing their issues and problem. Kita harus bisa menciptakan leader-leader dengan kualitas yang bisa meng-acknowledge hal-hal personal itu bisa menjadi kendala bagi dunia profesional. Dan try to seek the solution kan Pak ya gitu. Nah itu yang saya rasa memang harus dilakukan. It's tough Pak, to be honest with you. Nah kembali lagi, kalau seperti saya, pengalaman di kantor adalah I ask them. I ask gitu ya, as simple I ask. Kemudian ketika mereka memiliki kesulitan, di share gitu ya. I acknowledge and we try to seek the solution. Mau apa nih gitu? Misalnya apakah kita akan menghindari meeting pagi hari misalnya? Apakah itu menjadi problem solver? Misalnya anak-anak kan harus mulai sekolah itu, kalau di sekolah-sekolah udah antara jam 8 jam 7 pagi ya Pak. So after that it's okay. Misalnya kita apapun meeting yang kita punya, it must be 9 onwards misalnya. Hal-hal simpel seperti itu gitu. Mengencourage the team untuk bisa saling sharing gitu ya, membuka open communication. Kalau kayak saya selalu bilang ke mereka, kayak misalnya saya bilang jam 7 malam tolong saya jangan diganggu karena itu jam makan malam saya sama anak-anak misalnya. Gitu, that's the time where we sit at the same table and talk gitu ya. Tapi setelah itu apakah saya kemudian akan bekerja lagi setelah jam 9 untuk menyelesaikan apa yang memang masih pending? As long as I have the right mindset, dalam artian this is part of my responsibility, I have to do it. Saya tidak pernah merasa terpaksa, Pak. Saya tidak pernah merasa, aduh, dunia profesional sudah memakan waktu personal saya. Enggak. Itu yang tadi saya sampaikan di awal, Pak Gita, adalah work-life integration. Itu adalah sesuatu yang achievable. Itu. As long as we put effort ya Pak. Dan yang kedua adalah buat saya adalah what will be your purpose, what will be your focus. Gitu. Dan you work on it. Work from home nolong nggak kemarin? Untuk menciptakan keseimbangan? Kalau saya berbicara dari personal life, iya. I like it. Iya kan? Yes. Saya nggak ngebayang tuh, karena kalau anak harus sekolah secara online, terus kita masih kerja di kantor. Yes. Wah. I mean, you never know. Iya kan? Betul. Kalau tiba-tiba wifi-nya mati, terus tiba-tiba anaknya ketiduran, Pak. Ya, I don't want to go there. Tapi ya banyak lah yang bisa diimajinasikan kan. Betul. Dan itu itu di kantor kemarin dibudayakan kan untuk work from home kan. Yes. Jadinya, sebenarnya sebelum ada pandemi pun kita sudah Sampurna sudah mengimplementasikan flexible hours. Jadi meng-acknowledge kendala-kendala apa yang dihadapi oleh para individu, kemudian mereka bisa discuss gitu. There is opportunity for them untuk mengatur flexible hours. Of course semuanya harus juga koordinasi dengan para supervisornya ya Pak gitu ya, terus sesuai dengan lingkup dari pekerjaan itu sendiri. Tapi it is possible. Nah, working from home yang seperti kemarin, kalau saya secara personal, saya selalu bilang ke tim saya, I say it loudly, I like it, gitu. Kalau pada satu saat saya di-require untuk ke rumah atau ke kantor, I'm fine gitu. Tapi saya juga punya waktu untuk berbagi dengan anak-anak saya gitu. I spend time with them gitu, punya waktu yang lebih gitu. Unlike mungkin the previous 20 years gitu ya Pak gitu, di mana saya emang tiap pagi berangkat ke kantor, balik ke rumah sudah agak malam gitu ya. Nah, beda suasananya. For me, terlepas ini menyedihkan bahwa kita dihantui oleh pandemi, it is blessing in disguise. Betul. For me, gitu. Saya justru melihat ini bisa menjadi game changer. Betul. Yang bisa membuka pintu dan peluang untuk wanita khususnya, untuk bisa lebih berpikir, bisa nih manageable nih, iya kan? Tetap bisa di rumah, tentunya dengan catatan bahwasanya kalau WFH itu tetap bisa membuahkan produktivitas, efisiensi yang sama. Dan sudah terbukti kan selama 13 bulan sangat terakhir terbukti. ini. Do you think this will create actually a lot more opportunities untuk wanita? Setuju, Pak. Ya, setuju. Kan? Secara umum loh. Iya, secara umum. Dan ini sebenarnya juga di-acknowledge oleh kantor saya. Jadi ketika nanti pandemi pun berakhir, Pak, we are not thinking of going back the old ways. Oke. Gitu. Jadi how we can actually
combine antara bekerja dari rumah, kemudian juga bekerja dari kantor. Yang terpenting kan bottom line-nya. Productivity masih bisa tercapai nggak? Nah, itulah di-create sistem-sistem bagaimana productivity ini tidak kemudian menjadi berkurang dengan kita mengadakan, we call it smart work, Pak, gitu. Jadi jangan sampai berkurang juga, tetapi we acknowledge ternyata dengan bekerja dari rumah, ternyata productivity-nya makin bagus kok, gitu. Karena kita menemukan, kalau saya nih ya Pak, menemukan peace, karena saya bisa mengcombine between the two, saya bisa spend time with my family, gitu ya, and also doing my job. Satu-satunya kendala cuma satu Pak, koneksi hari ini. Betul. Tapi the rest we can manage, gitu. Betul. Oke, ini kalau kita lihat selama pandemi ini kan banyak sekali role model pemimpin negara dan bangsa yang wanita kan, yang justru kelihatan agak-agak lebih bercahaya. Iya kan? Selandia Baru kayak Taiwan, kemarin di Jerman. What are your views about those female leaders? Menurut saya akan semakin banyak female leaders moving forward, gitu ya. Karena for the past years kita sudah memberikan upaya khusus supaya perempuan bisa lebih berkembang dengan menciptakan situasinya. Karena secara kualitas Pak, perempuan equally good with laki-laki, gitu ya. Equally good. Kita memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, which I believe akan saling melengkapi antara perempuan dan laki-laki. Tetapi opportunity itu memang kadang-kadang harus diciptakan, dan itulah yang saya rasa harus dilakukan oleh semua negara. Memberikan opportunity yang sama, memberikan effort yang lebih pada perempuan untuk bisa lebih berperan dalam kancah politik, kancah pemerintahan, gitu ya. As small as dari organisasi maupun dari lingkungan sekitar, gitu ya. Semua itu harus dilakukan secara terstruktur melalui sistem, gitu. Karena kalau mau dibiarkan gitu saja ya akselerasinya akan sangat lambat. But I think karena kita semua semakin paham bahwa perempuan bisa membawa kualitas berbeda yang kemudian akan secara comprehensively membentuk sebuah negara menjadi lebih baik. I think dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi banyak leader perempuan, termasuk di Indonesia, Pak, harapan saya. Amin. Semoga akan ada presiden perempuan kedua di Indonesia. Gitu. 3 dan ke-4 dan ke-5. Oke, saya mau tanya nih. Kalau kita lihat di pemerintahan kan, di daerah udah mulai kelihatan banyak kan, pemimpin daerah, kepala daerah yang wanita kan. Tapi menurut Anda masih seberapa kurang banyaknya pemimpin daerah? Kurang banget kan? Iya, kurang banyak. Nah itu apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan women power lebih banyak lagi di daerah? Kembali lagi pendidikan ya Pak, nomor satu ya. Pendidikan is the only thing. Seperti kita tahu sebenarnya pendidik pertama di rumah itu kan selalu dibilang orang tua, dan khususnya kan perempuan, like it or not. Karena zaman dulu kan perempuan yang ada di rumah, kemudian laki-laki pergi bekerja, gitu ya. Dan tenaga pendidik itulah yang harus dikembangkan menurut saya. Membuat mereka bisa menginspirasi generasi muda bahwa they have equal opportunity dalam apapun yang akan mereka pilih, mau itu nanti berpolitik, bekerja menjadi profesional, gitu ya, ataupun bekerja dari rumah juga possible, Pak. Banyak sekali entrepreneur dari rumah yang dilakukan, yang seperti kita lakukan sekarang melalui toko-toko kelontong, kita menyebutnya Sampurna Retail Community. Ternyata lebih dari 50% para pemilik toko tersebut adalah perempuan. Gitu. Jadi mereka generate money untuk keluarganya, Pak, gitu. Dari rumah. Gitu. Dan for me it's amazing. For me it's amazing, Pak, gitu. They are helping ekonomi keluarganya dengan cara berperan, dan saya tahu para toko kelontong ini mereka sambil juga mendidik anak di rumah. Kan toko ada di rumah, mereka juga sambil ngasuh anak dan lain sebagainya. So, kembali lagi pendidikan is the key. Saya ngelihat nih perempuan nih kan sudah sangat bisa berperan di banyak hal lah, tapi yang berkali-kali datang ke saya nih dalam konteks peningkatan inklusi keuangan. Betul. Iya kan? Iya. Muhammad Yunus salah satu contohnya lah dalam microfinance. Di Indonesia juga udah kita lihat lah banyak. Nah, ini agak-agak out of the box lah dalam arti kalau mengenai keramahan lingkungan,
Do you see women being able to play a more proactive role dibanding laki untuk menarasikan atau mengedepankan narasi mengenai kepentingan kita untuk lebih ramah lingkungan ke depan? Saya ngelihat yang penting ke depan, jangka panjang, ini dua hal kan, di Indonesia. Banyak sih, tapi yang dua yang top kalau menurut saya itu adalah inklusi keuangan. Yang mana saya lihat peran wanita tuh udah lumayan. Iya kan? Dan yang kedua ini perubahan iklim. Betul. Keramahan lingkungan. Apa sih menurut Anda yang kayaknya bisa dilakukan oleh perempuan? Supaya, karena kalau saya ngomong sama generasi muda, itu nggak banyak yang ngeh mengenai perubahan iklim. Ya kan? Bahwa betul, kehidupan kita tuh sangat finite. Karena kita nggak terlalu hati-hati. Jadi saya rasa perempuan itu secara nature memiliki keinginan untuk mendidik kali ya Pak. Betul. Mungkin kita karena mulai dari rumah sebenarnya. Terus Pak. di sekolah. Betul. Terus ya syukur-syukur di kantor. Tapi kalau mereka lebih bisa berperan dalam mendidik tentang sesama. ramah lingkungan, betul. Nah, how do you think they can play that role? Besar role-nya yang bisa dilakukan. Kembali lagi, semuanya harus terstruktur dalam sebuah mekanisme edukasi yang komprehensif. Kalau saya ambil contoh Pak, di tempat kami, ketika kami ingin mendidik para petani, yang kita didik pertama kali adalah ibunya. Karena dia misalnya bagaimana cara mengaplikasi bahan untuk memproteksi tanaman. Yang kita didik adalah ibunya. Karena ibunya itu nanti yang akan mengingatkan bapaknya ketika berangkat ke pertaniannya, ke daerah lahannya, kemudian dia akan mengingatkan. Nah, itu yang saya bilang bahwa ibu-ibu ini, perempuan ini memiliki naluri alami untuk menjadi pendidik. Apapun yang dia hadapi, gitu. Nah, kalau tadi Bapak membawa konteksnya kepada ramah lingkungan, artinya adalah yang pertama kali harus diedukasi adalah para perempuan ini, Pak, gitu. Dia kemudian akan menjadi ambassador of change, yang dia akan bawa lingkungan kecilnya dulu, kemudian kalau dia ingin menginspirasi kepada komunitas yang lebih besar, itu yang akan dia lakukan. So, perempuan can have a very significant role, karena tadi saya sebutkan kita punya naluri alami untuk memberikan edukasi and sharing, gitu. Karena itu dimulai dari naluri ibu mungkin ya, kodrat sebagai ibu yang ingin mengedukasi anak dan lain sebagainya. Sama, jadi menurut saya kalau mereka dilebarkan areanya, maka dia bisa mengedukasi komunitas, mengedukasi populasi yang lebih luas gitu. Mendidik dan menjadi polisi juga. Iya, kan? Mengawasi. Di rumah. Sama kan Pak, ngawasin anak supaya ngerjain PR. Kebanyakan ibu. Gitu. Mayoritas ibu. Meskipun ada, saya nggak mengecilkan arti laki-laki, of course, they do that gitu. Tapi majority peran itu dilakukan oleh para ibu. Gitu. Edukasi kembali lagi ya Pak. Betul, betul. Ya saya akhir-akhir ini sering ngobrol mengenai pendidikan. Dan saya tuh selalu akhir-akhir ini sih saya ngangkat poin mengenai kepentingan kita untuk membuahkan guru yang bermutu. Dan saya tuh sekali lagi guru yang bermutu tuh selama ini dalam kehidupan saya tuh kebanyakan perempuan. Gitu loh. Dan itu lekat banget gitu loh. Nah, ini kalau menurut saya kalau kita Anda kan berkiprah dengan banyak sekali tuh stakeholders, lapisannya kan banyak. Itu saya rasa bisa diperankan. Gimana untuk apa yang kita lakukan itu harus bermanfaat untuk kepentingan pendidikan, kepentingan inklusi keuangan, kepentingan keramahan lingkungan, kepentingan hal-hal yang menurut saya mulia untuk jangka panjang. That I think you can play a big role. As a person dan as an organization. Betul. Dan kalau di Indonesia ini kan kita sudah pernah ada one women president, ya kan? Ini saya mau tarik ke tahun 2045 nih. Banyak sekali yang kita bisa lakukan dan banyak sekali yang kita bisa berdayakan dalam konteks women empowerment untuk mencapai prestasi yang luar biasa di tahun 2045. How many more women presidents will we see
di Indonesia? I Masih hope, ada 24 tahun lagi. ya. Itu 4 siklus politik lah. Pak, honestly, I wish there will be some acceleration in the process. Saya nggak lihat 2045, tapi 2024. Oke. Paling tidak ada kandidat perempuan ikut Amin. di dalam kandidasi untuk presiden Amin. election. Oke. Itu. Saya harap itu di 2024 karena buat saya it's going to be the turning point juga gitu ya. Satu, kita sudah berbicara masalah gender equality sudah beberapa tahun. Sebenarnya nggak aneh Ibu Megawati adalah presiden pertama kita yang perempuan gitu ya. I hope di 2024 ini akan ada kandidat perempuan yang akan muncul. Minimum kandidat. Ya, minimum kandidat dulu. Syukur jadi. Yes, syukur Ya, jadi gitu. Gitu. Realistis nggak untuk kita bisa melihat 2-3 presiden wanita lagi sebelum tahun 2045? Realistis. 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 Oke. Realistis. On what basis? Bahwa perempuan memiliki kualitas Oke. yang equal Oke. dan dan itu bisa terus dikembangkan. Yang terpenting adalah memang yang tadi saya bilang mindset populasi secara keseluruhan memang harus berubah. Ya. Itulah perlunya adanya edukasi yang terstruktur, Ya. sistematis gitu ya, supaya orang bisa melihat bahwa mau laki mau perempuan selama mereka bisa memberikan kualitas terbaik, apapun gendernya bukan menjadi sebuah masalah. Gitu. Nah, ini saya seringkali ngobrol mengenai aspirasi kita ke tahun 2045. Ya. Bukan hanya menjadi ekonomi yang besar, tapi juga ekonomi yang kaya. Ya. Kaya dalam banyak hal. Dengan budaya, keberadaan geopolitik, Betul. sosial, Ya. dan macam-macam lah. Salah satu manifestasinya atau beberapa manifestasinya adalah kemenangan kita dengan penghargaan-penghargaan, apakah itu di Oscar, di Nobel, di Grammy, dan lain-lain. Itu contoh-contoh kecil saja. Nah, Anda coba deh, secara makro tuh gimana sih? Perempuan, wanita di Indonesia tuh lebih bisa berperan untuk bisa mengembangkan narasi Indonesia yang akan bisa jauh lebih kaya daripada sekarang menuju tahun 2045. Tadi kita udah ngobrol mengenai inklusi keuangan. Ya. Saya nggak heran lah kalau kita nanti dalam waktu 5 tahun ke depan tuh bisa meningkatkan inklusi keuangan ke jauh lebih besar daripada sekarang yang ada di 50%. Mengenai perubahan iklim, saya juga ngelihat kayaknya perannya wanita ini besar sekali. Saya kalau ngomong dengan ahli-ahli di bidang itu juga kebanyakan perempuan juga. Ya. Gitu loh. Mereka yang lebih care, mereka menguasai substansinya, dan mereka ingin sekali gitu loh menarasikan Bisa, itu. Ya. Tapi kalau secara budaya, gimana tuh? Supaya kita keren. Terus secara saintifik, kita keren. Memastikan figur-figur itu mau sharing. Kalau saya rasa yang ada saat ini mungkin memang masih belum banyak dan belum majority, Pak. Ya. Untuk menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang. Saya ambil contoh misalnya, I like the way Minister of Finance does her job gitu ya. Jadi tidak hanya pekerjaan keuangan saja yang beliau pikirkan, tapi bagaimana menginspirasi banyak perempuan, sekali wanita perempuan. Betul. Itu saya rasa perlu dilakukan oleh para leader gitu ya. Menginspirasi lebih banyak lagi gitu. Kita harus dorong hal-hal seperti itu dengan kita meng-acknowledge secara publik apa yang para leader ini lakukan. Harapannya akan menginspire lebih banyak leader lagi untuk melakukan hal yang sama. So they are not doing it for themselves atau hanya spesifik pada organisasinya, tetapi kepada komunitas di luar yang lebih luas. Kita perlu dong menteri-menteri yang perempuan lebih banyak. Sangat perlu, Pak. Iya kan? Sangat perlu. Oke, tadi udah urusan ekonomi. Tapi kalau urusan budaya atau kebudayaan atau urusan lingkungan udah wanita. Lingkungan sudah, betul. Ya, budaya kan? Masih belum ya, Pak. Iya. Ya, masih belum. Nah, itu yang meskipun tidak harus menjadi seorang menteri untuk menginspire, tapi tokoh-tokoh di bidang budaya itulah yang memang harus keluar bersuara. Dan saya rasa memang sudah ada loh, Pak, sebenarnya ya kan figur-figur itu. Namun memang mungkin channelnya perlu diperluas.
supaya bisa lebih banyak menjangkau para perempuan lainnya gitu. Iya. Oke. Apa lagi sih yang penting untuk Indonesia ke depan sampai tahun 2045 dalam konteks the empowerment of women? Kita udah ngobrol cukup banyak nih mengenai equal opportunities, equal macam-macam lah, equal pay dan segalanya. Semua dari segala macam elemennya itu ya Pak. Nah justru kalau saya Pak boleh bertanya, kalau dari tadi Bapak terus-terusan nanya, Bapak dari kacamata seorang laki-laki, how do you see us today? Women? Yes. I think they're less empowered than they should be. Yeah kan? Yeah. My sister, she runs a large multinational, ya kan? Dan itu testimoni, testament to what I think is possible. Yes. Dan the possibilities itu banyak sekali. Tapi mungkin ada mental block kali. Dan ini mungkin kultural. Iya kan? Tadi betul. Kita udah ngebahas sedikit. Dan mungkin yang lebih dalam lagi, ini hal-hal yang akhir-akhir ini saya coba kupas. Yaitu kalau kita mau menjadi negara dan bangsa yang keren, kita harus benar-benar tekad melakukan demokratisasi talenta. Iya kan? Dan talenta itu disregards race, disregards gender, disregards ethnicity, disregards whatever, religious beliefs and whatever. Dan kalau kita benar-benar tekad mau mengedepankan demokratisasi talenta, itu kita bisa membuahkan institutional building. Iya kan? Dan itu saya nggak ngelihat harus dilakukan oleh laki atau perempuan. Betul. Selama dia qualified, betul. Ya kan, irrespective of whatever attributes, kita bisa melakukan demokratisasi talenta secara sempurna atau secara optimal, dan kita bisa membuahkan institutional building. Jadi kita nggak perlu terlalu berideologi. Kalau kita fokus ke institutional building, nggak perusahaan, nggak negara, nggak apapun bisa keren tuh. Ya kan? Tinggal yang masuk di institusi itu yang ngurusin kebudayaan, ngurusin sosial, ngurusin politik, ngurusin keamanan, ngurusin ekonomi, dan lain-lain. Kita tahu itu adalah tempat yang sudah dipupuk dan diharness dengan baik. Yes. Iya kan? Betul. Ya, I hope Pak, dalam masa ke depan there will be many organizations, juga effort yang dilakukan oleh pemerintah di mana meng-acknowledge yang tadi Bapak sampaikan, inclusion and diversity. Iya. Tidak hanya meng-acknowledge, tapi melakukan sebuah action nyata bahwa inclusion and diversity adalah sesuatu yang harus terjadi. Gitu. Harus diupayakan terjadi. Harapan saya makin banyak organisasi seperti itu, pemerintahan juga melakukan seperti itu, gitu, maupun kita sebagai masyarakat luas, gitu. Ini harus diaplikasikan di semua level, di semua level, supaya membuat sebuah perubahan yang akhirnya positif, gitu. Betul. Dan keikaan kita dalam kebinekaan kita itu benar-benar harus solid. Betul, Pak. Iya kan? Dan itu harus irrespective of differences in appearance, differences in beliefs, differences of whatever. Dan kalau kita benar-benar, saya sih percaya ya, kalau kita lebih bisa melihat peningkatan peran wanita untuk mendidik anak-anak muda kita, itu akan lebih bermutu kualitas idea creation kita, dan itu akan menjurus ke the real democratization of talent. Ya kan? Jangan sampai kita mampet lah beride. Dan kita punya modal yang sangat besar, kita punya populasi yang besar, so we can be a very great nation untuk bisa. Modalnya tuh sudah di situ, gitu. Edukasi adalah menjadi peran penting. Tadi Bapak bilang memang punya special interest in education, gitu ya. Oh, you too. Dan
Iya kan? Kalau menurut saya, Iya. ya kalian udah sangat berperan lah Iya. untuk mengedepankan pendidikan. Iya. Ada pesan-pesan akhir, Elvira? Pesan akhir saya kembali lagi, I hope perempuan Indonesia memiliki the right mindset bahwa mereka itu equal. Siap. Dan saya harapkan juga banyak organisasi yang kemudian memberikan perhatian khusus pada inclusion and diversity, memberikan effort yang tepat agar hal ini bisa terwujud, tidak hanya sekedar lip service, tetapi memang benar-benar dilakukan seperti yang apa saya lakukan di Sampurna, supaya akan banyak opportunity bagi perempuan untuk terus berperan dan mengembangkan perannya, tidak hanya bagi organisasi dan lingkungan sekitarnya, but I hope for the country, Pak. Amin. Thank you. Thank you, Elvira. Pak Gita, for the Thank you. opportunity. Thank you. Thanks a lot. Teman-teman, itulah Elvira. Terima kasih. Inilah Endgame.